3, 2, 1. Open your mind. Ya, kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi kita mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu sumber daya informasi, kemudian perilaku dan kebutuhan informasi, kemudian salah satu knowledge management system yaitu menggunakan metode atau konsep WIIG seperti itu. Nah, untuk bagaimana jelasnya, tetap simak video ini. 3, 2, 1. Open your mind. 3, 2, 1. Open your mind. Ya kawan-kawan, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Pada video ini seperti disinggung di awal tadi, akan kita bahas mengenai sumber daya informasi, perilaku dan kebutuhan informasi, dan weak knowledge management system. Nah, materi ini nanti akan dibagi dalam beberapa video ya. Yang pertama nanti akan kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja ya sumber daya informasi. Oke. Berbicara mengenai sumber daya informasi, maka lekat kaitannya dengan informasi dan data ya. Sebab dari keduanya didapatkan informasi-informasi baru guna pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, jadi sumber daya di sini salah satunya yang paling erat hubungannya yaitu adalah data dan informasi. Nah, dari data diolah kemudian menjadi sebuah informasi baru guna pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mengenai data dan informasi itu sendiri, pada video sebelumnya sudah sebagian saya jelaskan, nanti silakan Anda cek kembali video saya sebelumnya. Nah, kemudian sumber daya informasi itu terdiri dari beberapa poin utama, ya, yaitu yang pertama adalah perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunaknya, kemudian spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Nah, perangkat keras komputer di sini otomatis Anda harus mempunyai sebuah komputer atau laptop ya yang nantinya sebagai pendukung dalam membuat atau mengumpulkan sebuah data yang kemudian diolah jadi informasi, kemudian nanti yang menghasilkan sebuah output berupa report yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian itu adalah perangkat lunak, yaitu sistem yang kita pakai. Jadi nanti ketika membuat sebuah sistem tertentu, berarti harus sistem itu akan terkoneksi dengan atau mendukung dari perangkat keras yang kita pakai. Misalnya kalau kita punya laptop ya, mendukung misalnya ada namanya itu aplikasi 32 bit sama 64 bit. Nah, itu nanti disesuaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah spesialis informasi. Nah, ini kaitannya dengan informasi yang spesifik nanti yang akan digunakan atau dipakai. Nah, kemudian yang keempat adalah pemakainya. Berarti kalau sudah ada hardware, ada software, berarti ada brainware atau pemakai. Nah, itu namanya satu kesatuan dalam sebuah sistem komputer. Yang kelima ada fasilitas. Fasilitas ini otomatis fasilitas pendukungnya ya, misalnya kayak AC, listrik, dan sebagainya. Yang gunanya nanti supaya sumber daya informasi ini dapat dikelola dengan baik. Nah, kemudian ada database. Database ini digunakan untuk menyimpan data-data yang diperlukan guna menghasilkan informasi baru untuk pengambilan keputusan dari si pemangku kepentingan di perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketujuh adalah informasi itu sendiri. Nah, informasi sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan bagaimana informasi yang berkualitas. Nah, itu nanti yang menjadi poin utama dari sebuah sumber daya informasi. Oke, data, informasi, dan knowledge. Ini kita singgung sedikit ya, review sedikit mengenai video yang sebelumnya. Data adalah sekumpulan teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta namun belum mempunyai arti ya. Artinya masih data mentah ya, nanti yang kemudian diolah lagi menjadi sebuah informasi, yaitu informasi adalah hasil output dari pengolahan data baik secara linguistik maupun matematis. Linguistik itu mengandung unsur bahasa gitu ya. Kemudian yang secara matematis ini maksudnya kayak berbentuk grafis atau berupa angkaan. Jadi ketika data itu sudah diolah, nanti akan menghasilkan sebuah persepsi khusus. Nah, persepsi itu kayak gini nih. Ketika seorang mengingat suatu informasi dan dapat menarik sebuah kesimpulan, dapat dikatakan orang tersebut mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kalau dalam artian kayak persepsi tadi, misalnya
ada sebuah data misalnya dalam sebuah perusahaan uh, penyuplai barang ya, misalnya ada data barang A, barang B, barang C, kemudian ada angka 10, 20, dan 30 dalam sebuah tabel. Itu menunjukkan bahwa barang A misalnya stoknya 10, barang B stoknya 20, misalnya barang C stoknya 30. Nah, di situ kita sudah dapat membayangkan, kita sudah memperoleh pengetahuan bahwa stok barang A adalah 10, barang B 20, barang C 30. Nah, secara fundamental pengetahuan itu dapat berupa memperoleh dan mengingat serangkaian fakta menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan. Nah, memperoleh dan mengingat serangkaian fakta, misalnya kayak tadi, faktanya, ternyata dalam sebuah report atau dalam sebuah tabel ada barang A dengan nilai stoknya adalah 10, barang B 20, barang C dan 30. Nah, nanti dari data itu akan dipecahkan permasalahan. Misalnya, ternyata di bulan tertentu barang A terjual 9, berarti di stoknya tinggal 1. Nah, bagaimana solusi pemecahannya? Berarti Anda harus melakukan pemesanan barang lagi untuk menambahkan stok barang yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian ada perilaku dan kebutuhan suatu informasi. Nah, apa saja sih? Nah, perilaku informasi atau information behavior merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian, penggunaan informasi baik secara aktif maupun pasif. Nah, menonton TV dapat dianggap sebagai perilaku informasi, demikian pula komunikasi antar muka. Nah, jadi seperti ini. Perilaku informasi itu merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber daya, sumber informasi, dan saluran informasi. Jadi, apa yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya sama suatu informasi tertentu itu yang disebut dengan perilaku informasi. Nah, contohnya yang di sini adalah menonton TV. Nah, menonton TV kita kan artinya ingin memperoleh informasi dari menggunakan platform TV atau menggunakan platform internet. Ya, nah itu yang dinamakan dengan perilaku informasi. Kemudian ada lagi yang namanya perilaku penemuan informasi atau information seeking behavior. Itu merupakan suatu upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan. Nah, kalau yang ini tujuannya lebih spesifik. Kalau yang tadi itu tidak ada tujuan spesifik, tapi ini ada tujuan spesifik tertentu. Nah, misalnya apa ya? Anda dapat tugas matematika mengenai misalnya luas bangun segitiga misalnya seperti itu. Nah, jadi Anda mencari informasi yang berhubungan dengan itu saja tanpa ada informasi yang lain. Nah, jadi Anda fokusnya di situ. Kalau yang sebelumnya dengan menonton TV kan kita dapat informasi yang banyak tuh, tidak hanya di satu bidang atau di satu spesifik apa namanya permasalahan tertentu, tapi kita bisa mendapatkan input berbagai macam informasi, baik dari iklan misalnya di situ kan pasti ada iklan kalau di TV, terus ada dari film-film itu kan bisa menghasilkan unsur kayak kebudayaan, terus kayak emosional, kemudian kayak perilaku, nah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya perilaku pencarian informasi atau information searching ya. Nah, kalau tadi itu seeking, menemukan, yang ini adalah searching atau pencarian. Nah, merupakan perilaku di tingkat mikro berupa perilaku mencari yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Nah, ini misalnya sama kayak tadi ya, misalnya ketika kita ingin menemukan sebuah permasalahan tertentu, kita mencarinya ini dengan di tingkat-tingkat, misalnya ada beberapa artikel yang muncul, kita cari satu persatu hingga menemukan suatu pemecahan masalah yang sesuai ya, seperti itu. Nah, perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik di tingkat interaksi dengan komputer, nah kayak tadi ya, misalnya klik 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 berbagai macam pilihan tadi, kemudian di tingkat intelektual dan mental, misalnya menggunakan strategi boolean atau keputusan memilih buku yang paling relevan. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi tingkat intelektual itu kayak boolean itu misalnya iya apa tidak. Nah, contoh kayak tadi ya, kita misalnya ingin mencari sebuah apa namanya artikel tertentu yang sehubungan dengan permasalahan yang kita hadapi. Kita searching di situ misalnya di Google, nanti akan muncul beberapa pilihan artikel ya. Nah, kita cari dulu paling atas dulu biasanya. Cari atas dulu. Ini udah sesuai belum? Kalau menurut kita belum sesuai, oke, kita cari lagi di artikel di bawahnya lagi, yang nomor 2. Nomor 2 gimana? Udah tepat atau belum? Kalau belum, kita akan ganti-ganti terus sampai artikel yang kita apa namanya ingini atau yang sesuai itu sudah kita peroleh. Nah, kira-kira seperti itu.
Kemudian adalah perilaku penggunaan informasi atau information user behavior. Terdiri dari tindakan-tindakan fisik ataupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang dia sudah miliki sebelumnya. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu permasalahan yang akan kita hadapi. Kemudian yang tadi kita harus mencari analisis pemecahan, mencari bahan-bahan pemecahan masalah. Ketika kita sudah mengumpulkan beberapa bahan, yang kayak tadi ya, yang bagian searching tadi, kita ini udah dapat nih beberapa pilihan. Nah, kemudian dari beberapa itu pasti kita akan merangkumnya, misalnya dari bahan ini ada seperti ini, bahan ini seperti ini, bahan ini seperti ini. Kemudian akan kita gabungkan informasi tersebut dengan dasar yang sudah kita miliki sebelumnya. Dasarnya apa? Kita sudah tahu problemnya ini. Nanti kira-kira dari informasi yang kita peroleh itu bisa nggak sih kira-kira memecahkan permasalahan yang kita dapati sebelumnya. Nah, itu merupakan namanya perilaku penggunaan informasi. Nah, yang keempat adalah knowledge management system ya. Nah, apa sih itu knowledge management system? Knowledge management system adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali dan diketahui dan dipelajari dalam organisasi tersebut. Nah, ini konteksnya adalah kegiatan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusi pengetahuan. Nah, tadi kita sudah singgung ya, pengetahuan kita itu apa saja yang diambil dari data, informasi, kemudian pemahaman dari informasi tersebut, yaitu yang namanya pengetahuan. Nah, dari sebuah manajemen itu biasanya mereka tergabung atau mempunyai ya sebuah unit khusus yang mengelola yaitu data tersebut. Nah, dari data-data dan informasi yang sudah diolah itu kemudian bisa diakses oleh semua lingkup di perusahaan tersebut. Misalnya di bagian keuangan itu misalnya tiap tahun mereka membuat laporan keuangan yang itu bisa diakses untuk seluruh misalnya gitu ya, untuk seluruh karyawan di situ supaya tahu karyawan itu laba perusahaan itu berapa sih tahun ini, hutangnya berapa, terus proyeksi kedepannya kayak gimana. Terus kemudian di bagian perencanaan dia bisa mengupload ya data perencanaan tahun depan itu seperti apa itu dan bisa diakses oleh semua karyawan di organisasi tersebut. Nah, orang-orang di organisasi tersebut tentunya pasti bisa mengetahui, bisa mempelajari lagi apa sih plus minusnya dari yang diupload dari pihak perencanaan atau dari pihak keuangan tadi. Seperti itu. Kemudian kita akan berbicara mengenai model knowledge management ya. Nah, jadi dalam model knowledge management itu ada model KM ya. Terdapat beberapa model yang umumnya itu digunakan ya. Yang pertama adalah the Mayer and the Zak KM cycle, kemudian the Bukowicz and William KM cycle, kemudian the McElroy KM cycle dan the Wick KM cycle. Nah, ini umumnya adalah beberapa metode atau model yang sering digunakan ya. Saya mengambil yang di tengah-tengah, yang paling pertama ya, the Wick KM cycle. Nah, nanti untuk yang lain misalnya the Mayer and the Zak, the Bukowicz and the Williams, and then McElroy bisa Anda nanti searching atau compare lagi tentang beberapa kelebihan dan kekurangan dari keempat model ini. Oke. Oke. Apa sih the Wick KM cycle ya? Nah, ini berfokus pada 3 kondisi yang perlu hadir bagi suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya berhasil, yaitu harus memiliki bisnis dan pelanggan, memiliki sumber daya dan kemampuan dalam bertindak. Ya. Nah, jadi poin utama ada 3, yaitu ketika kita ingin usaha kita tuh berhasil, pasti harus memiliki bisnis dan pelanggan ya. Kalau tidak ada kan pasti ya tidak mungkin ya. Kemudian kita memiliki sumber daya. Sumber daya ini bersifatnya umum, sumber daya apapun guna mendukung bisnis kita. Nah, kemudian kemampuan dalam bertindak ya. Nah, bertindak ini adalah melakukan segala macam tindakan yang diperlukan guna keberlangsungan dari bisnis kita. Jadi supaya kayak apa? Gimana caranya agar bisnis kita ini bertahan? Kita harus melakukan beberapa tindakan-tindakan tertentu. Oke. Oke.
Tahapan dari week QM cycle ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah building knowledge ya. Adalah mengacu dari berbagai kegiatan mulai dari riset pasar, fokus group, survei, competitive intelligence, aplikasi data mining. Kemudian 5 kegiatan utamanya adalah memperoleh pengetahuan, menganalisis pengetahuan, merekonstruksi pengetahuan, menyusun dan model pengetahuan dan kemudian mengatur pengetahuan. Nah, pada building knowledge ini intinya adalah sebelum kita membuat sebuah bisnis kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Apa sih kira-kira jika kita punya misalnya punya bisnis A, apakah kira-kira tepat digunakan atau tepat dijalankan di daerah apa misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu tuh lingkungan daerah sekitar kita itu misalnya apa namanya pekerjaannya apa. Contoh kayak itu ya. Jadi kalau banyak yang di perkantoran kan berarti otomatis kita bisa membuka toko retail sembako misalnya dari daerah dekat situ karena biasanya kalau orang kantoran itu kan agak apa namanya susah atau jarang untuk ke pasar kayak gitu. Jadi yang ambil yang simpel yang dekat-dekat rumah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan survei-survei tertentu di situ. Misalnya kayak ya kayak tadi ya, misalnya di waktu itu banyak orang yang kerjaannya apa, kira-kira seperti itu. Terus jauh nggak dari pasar. Kemudian akses jalan di sana seperti apa, banyak saingannya apa tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita pikirkan nanti ketika ingin menjalankan sebuah bisnis ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah holding knowledge ya, yaitu pengetahuan yang terdiri dari mengingat, diakumulasikan pengetahuan ke dalam repositori dan pengarsipan pengetahuan. Jadi semua data-data tersebut yang kita buat tadi setelah kita pengumpulan data ya, istilahnya pada building knowledge, kemudian kita lakukan holding knowledge. Nah, dari sini dari pengetahuan di awal yang sudah kita ambil data-data survei dan macam-macam yang sudah kita olah kemudian kita akumulasikan dalam sebuah catatan-catatan tertentu. Nah, kita arsipkan nih supaya data tersebut tidak hilang ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada knowledge polling yang ketiga yaitu koordinasi pengetahuan, perakitan pengetahuan dan pengaksesan pengetahuan. Nah, dari data-data yang kita peroleh tadi kita gabungkan satu persatu ini dengan ini dengan ini kemudian kita mendapatkan formula baru itu yang nanti dapat digunakan untuk kepentingan bisnis kita. Nah, yang keempat, apply knowledge yaitu cara menggunakan pengetahuan yang untuk melakukan tugas rutin, menggunakan pengetahuan untuk survei dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari data yang kita peroleh di awal tadi mengenai berbagai macam hal untuk kelengkapan bisnis kita, nah dari data itu setelah diolah, kemudian diarsipkan dan sebagainya, kemudian dikoordinasikan, disatukan, dirakit sedemikian rupa, kemudian menghasilkan sebuah informasi yang lebih baik lagi ya. Nah, kemudian dari informasi yang lebih baik itu tadi, misalnya kita sudah dapat gambaran, oh ternyata bisnis kita cocok di sini karena faktornya adalah A, B, dan itu mendukung semuanya. Dilakukan riset, kemudian dilakukan proses berbagai macam cara, kemudian kita misalnya mendapatkan kesimpulan bahwa oh 80% ternyata usaha kita bisa dijalankan di daerah ini. Nah, baru setelah itu kita bisa mengapply pengetahuan kita tadi terhadap bisnis kita ya, mulai dari produk apa yang akan kita jual, kebutuhan masyarakat yang di daerah sekitar kita itu apa nantinya. Nah, itu nanti bisa kita apply di situ. Nah, berikutnya adalah mengenai apa itu IRM atau Information Research Management ya. Ini adalah sebuah unit tertentu dalam sebuah perusahaan itu yang digunakan untuk mengakomodir semua data-data yang diperlukan dari usaha atau perusahaan tersebut. Nah, bagaimana kelanjutannya? Saksikan di video berikutnya. 3, 2, 1. Close your mind.